Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan iman ataupun kesehatan fisik, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada metode daring hari ini. Dan saya pribadi di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah atau hasil tugas kami, yaitu pada mata kuliah Psikologis Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rosmen SPDM HAM. Nah, langsung saja di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya sekalian, di mana saya sendiri Ramadhani yaitu sebagai moderator, dan pemateri 1 yaitu Fatima, untuk pemateri kedua yaitu Putri Amalia, dan pemateri yang ketiga Rodia, pemateri keempat yaitu Raihan Haki Siregar. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kepada Fatima kami persilakan dengan segala hormat untuk membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari kelompok 3. Saya pemateri 1. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno. Pisce yang berarti jiwa dan logia yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Secara sejarah psikologi, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang, bahkan sebelum Wood mendeklarasikan laboratoriumnya tahun 1879, yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Pandangan tentang manusia dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Metode-metode dalam psikologi pendidikan. Observasi. Observasi bahasa lainnya adalah pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada seorang pendidik atau sekelompok peserta didik dengan cara sistematis. Tes. Pada sebuah penelitian di dalam dunia pendidikan seringkali melibatkan metode tes. Pada metode diajukan berbagai pertanyaan yang sudah dirancang untuk dijawab peserta didik dan diamati kondisi psikologisnya. Tes dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu. Biasanya tes dimanfaatkan untuk keperluan praktis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Fatima yang telah memaparkan materi yang pertama. Nah, langsung saja untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Putri Amalia. Kepada Putri Amalia saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia. Saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Selanjutnya yaitu eksperimen. Pada suatu rentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data. Pemberian perlakuan-perlakuan pada peserta didik atau siswa, kemudian diamati hasilnya. Apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum? Perlakuan mana yang menjadi perlakuan terbaik atau paling efektif akan menjadi hasil akhir dari sebuah eksperimen. Pengolahan data eksperimen biasanya dilakukan dengan statistik atau analisis kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian melalui eksperimen ini biasanya lebih akurat ketimbang metode-metode lainnya. Selanjutnya, kuesioner atau angket. Angket adalah suatu instrumen pengumpulan data. Bentuknya bisa berupa kumpulan-kumpulan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti psikologi pendidikan sesuai dengan tujuan penelitian. Daftar pertanyaan yang ditulis pada kuesioner biasanya diserahkan kepada peserta didik untuk dijawab mereka.
Sebenarnya kuesioner mirip dengan wawancara atau interview, hanya saja pada wawancara pertanyaan berurutan diberikan secara lisan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus adalah metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan, di mana dilakukan suatu studi atau penyelidik pada seorang anak didik atau siswa. Penyelidik ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang peserta didik tersebut, baik berupa latar belakang ekonomi, sosial, budaya, fisik, dan mental. Studi kasus mungkin memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk memperoleh data yang akurat, bisa jadi sampai bertahun-tahun. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melihat dan menyelidiki catatan-catatan perkembangan pada seorang anak didik yang ingin diteliti atau dipahami kondisi psikologinya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Nah, dari materi tersebut telah dijelaskan yaitu tentang sejarah psikologis, metode-metode psikologis dalam dunia pendidikan, beserta eksperimen dan studi kasusnya. Nah, langsung saja untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Radia, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang keenam, metode klinis. Metode klinis yaitu suatu cara yang sudah sangat sering digunakan dalam psikologis pendidikan. Metode ini dilakukan untuk menyelidiki seorang pendidik yang sudah sangat sering melakukan penyimpangan sehingga menghambat proses belajarnya. Yang ketujuh, proyeksi. Proyeksi adalah suatu metode penelitian terhadap seorang anak dengan memberikan gambaran atau tulisan bentuk khas seperti game sehingga tanggapan anak tersebut terhadap gambaran atau tulisan dapat memproyeksi dirinya sendiri. Yang ke-8, introspeksi, yaitu metode ini sangat sulit untuk diterapkan. Mengapa? Karena introspeksi ini yaitu pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, definisi psikologi pendidikan, yaitu suatu cara untuk mengembangkan kebiasaan, sikap, atau keterampilan seseorang agar menjadi warga negara yang baik. Pentingnya psikologi pendidikan. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan kita dalam memberikan pengajaran. Misalnya kita stres, temperamen, dan faktor situasi lingkungan lainnya atau sebagainya. Yang kedua, mengetahui bagaimana perkembangan anak, perkembangan kognitif, teori belajar, dan yang tak kalah penting yaitu psikologi sosial. Karena hubungan antara murid dan guru adalah masalah sosial. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja untuk materi yang terakhir akan saya serahkan kepada rekan saya Rayhan Haki Siregar. Kepada Pak Rehan, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Haki Siregar dari kelompok 4 akan melanjutkan materi berikut. Saya adalah permateri 4. Pentingnya memahami psikologi pendidikan bagi guru. Pentingnya memahami psikologis pendidikan bagi guru peserta didik merupakan individu yang tumbuh dan berkembang bersama dengan lingkungan di mana ia bersosialisasi. Salah satunya adalah lingkungan sekolah. Tugas dan peran pendidik di samping melaksanakan pembelajaran juga diharapkan dapat membimbing para siswanya dengan memahami psikologi pendidikan. Tentunya diharapkan pendidik dapat memberikan bantuan psikologis secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Ruang lingkup psikologis pendidikan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, baik formal maupun non-formal, di mana
Di dalamnya terdapat proses interaksi antar pengajar dan siswanya. Baiklah, itulah permateri 4, akan saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekianlah pemaparan dari materi kami hari ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang kurang jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan, yaitu untuk 3 orang penanya. Dan untuk 3 orang penanya tersebut kami mulai dari sekarang untuk bisa berkomentar atau memberikan deskripsi langsung melalui grup ataupun dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekianlah presentasi kami pada hari ini, di mana telah terwujudnya suatu presentasi di mata kuliah psikologis pendidikan. Mungkin jika ada salah kata dalam penyampaian materi, ataupun saya sebagai selaku pribadi moderator, jika ada salah kata dalam ungkapan-ungkapan yang menyakitkan teman-teman tersebut, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada teman-teman kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.